Seni rupa itu cakupannya sangat luas ya. Jadi tergantung dari persepsi, dari senimannya sendiri maupun, sudut pandang dari audiens ya. Jadi semakin dalam melihat suatu karya seni itu pasti akan menimbulkan multi persepsi ya. Itu juga dari para senimannya itu juga jadi nggak bisa dinilai secara visual saja gitu, tapi seni rupa itu sangat luas cakupannya ya. Bisa juga menjadi sumber sejarah, tanda sebuah zaman, atau berpotensi menjadi ilmu pengetahuan dan bahkan yang tidak bisa dilacak dengan ilmu yang lain ya. Jadi memang berbeda cara berkomunikasi seorang seniman itu mengungkapkan sebuah informasi itu akan disampaikan secara berbeda dan cukup luas dan akhirnya menimbulkan kemungkinan-kemungkinan cara berpikir gitu ya, atau multi persepsi itu sendiri. Jadi itu sangat luas cakupannya sih kalau melihatnya begitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya lebih ke, nah, setiap orang itu mempunyai kapasitas yang berbeda ya untuk bagaimana cara menuangkan pikiran-pikiran maupun perasaan dalam karya seni ya. Ya kalau saya sendiri sebenarnya apa yang tergambar atau melukis sendiri itu adalah sebuah kewajiban buat saya. Jadi seperti yang sudah saya bilang tuh, bahwa apa yang saya rasa, apa yang saya terima, baik itu pikiran-pikiran itu saya coba visualisasikan melalui melukis gitu, dan melukisnya itu juga secara mengalir sebenarnya. Jadi nggak punya rencana. Jadi di saat itu juga saya terpikir apa lalu saya visualisasikan gitu. Jadi lebih banyak sih kalau dari saya sih lebih ke pengalaman ini ya, perjalanan hidup sebenarnya, tapi perjalanan hidup dalam arti pengalaman lebih ke spiritual sih. Jadi kayak semacam apa namanya obrolan dengan diri sendiri itu, dialog dengan diri sendiri. Lalu saya coba apa sih yang ada dalam pikiran ini yang selalu lompat-lompat gitu ya. Jadi waktu kita bermimpi atau mungkin sedang merenung atau berkontemplasi, itu selalu ada dialog gitu di dalam diri kita sendiri, dengan berdialog dengan diri sendiri itu selalu kadang-kadang ke sana, kadang kemari, ke kanan ke kiri, ke atas ke bawah gitu. Jadi sesuatu yang kalau untuk divisualisasikan itu ya agak bias gitu, kabur. Makanya timbul figur-figur yang yang nggak sempurna gitu, karena dari mimpi atau dari kita berpikir yang berlompat tuh kadang-kadang kita tidak bisa menangkap visual itu secara utuh gitu. Jadi ya saya gambarkan ya seperti tiba-tiba ada tangan tapi berbentuk seperti kaki, atau kepala tapi yang aneh-aneh bentuknya. Jadi nggak semuanya sempurna gitu. Jadi saya tidak mampu memvisualisasikan dengan cara yang sempurna, karena ya dari pengalaman mimpi, lucid dreaming atau sleep paralysis itu memang menimbulkan visualisasi yang random gitu, yang acak gitu. Jadi itu memang nggak bisa dibayangkan kalau saya menulis gitu ya. Bayangkan saya membuat puisi itu mungkin agak sulit untuk divisualisasikan, atau mungkin ada cara pandang yang lebih luas itu. Tapi kalau dengan visual itu mungkin ada sisi yang lain yang bisa saya tampilkan. Mungkin ada sisi happy-nya juga bisa terbaca, atau mungkin sebenarnya ada sisi dark-nya tapi dikemas dengan sesuatu yang colorful. Jadi saya menampilkan sesuatu yang dark, yang mungkin bagi sebagian orang itu misalkan sleep paralysis itu menyeramkan gitu ya, seperti ketindihan, rep-rep. Tapi itu menurut saya juga pengalaman yang menarik gitu. Jadi bisa semacam melakukan astral projection out of body experience, seperti itulah kira-kira. Nah itu yang coba saya
saat ini saya angkat tuh ya memang perjalanan-perjalanan seperti itu yang memang yang mungkin ya ada persepsi yang berbeda dari sisi apa namanya sains atau kedokteran. Mungkin ada bisa dilihat dari sisi spiritual atau pseudoscience itu sendiri, jadi menjadi hal yang menarik gitu. Jadi saya tuh ketemu satu keywords itu yang anjing ya. Jadi kata anjing sendiri ini itu saya menggambarkan bahwa segala sesuatu itu relatif gitu ya. Jadi kenapa sih anjing itu? Pertama itu kata anjing ini sebenarnya seperti mengkambing hitamkan anjing itu sendiri gitu. Jadi dia itu kan hewan yang cukup spesial ya di mata manusia, itu yang loyal juga dan banyak banyak jenisnya gitu. Dan apa namanya, salah satu hewan yang bisa dibilang kepercayaan manusia, tapi banyak macamnya, dari yang lucu sama yang sangar, yang jadi multivisual lah buat saya itu ya. Nah itu tuh pertama itu. Yang kedua juga semacam ini, jadi dia itu orang itu khususnya orang Indonesia ya, di luar mungkin nggak melakukan itu ya. Orang Indonesia tuh selalu, bahkan di Pulau Jawa atau mungkin di tempat lain tuh, kata anjing itu digunakan untuk mengungkapkan suatu ungkapan amarah gitu. Misalkan orang sedang marah itu pasti banyak yang bilang anjing apalah gitu ya, jadi emosi amarah gitu untuk melontarkan itu. Tapi bisa juga sebagai ungkapan rasa kekaguman atau gembira gitu, atau euforia, misalkan seperti wah gila anjing keren juga ya gitu, misalnya seperti itu. Jadi ini ada dua ini ya, ya paradoks gitu, dualitas gitu. Jadi bernilai relatif jadinya. Jadi itu ya yang ingin saya gambarkan, bahwa di kehidupan di semesta ini sebenarnya ya relatif. Jadi nggak ada baik buruk di mata Tuhan sendiri. Itu baik buruk itu ya seperti sebuah keseimbangan. Jadi kalau, atau yin yang gitu ya. Jadi kalau nggak ada buruk ya nggak ada baik, atau ya cokro manggilingan lah orang Jawa itu. Jadi selalu ada perputaran itu. Jadi itu saya pilih anjing ya sebagai satu simbol aja gitu. Nah itu si anjing itu saya ambil dari kepalanya aja. Jadi saya namain das asu ya, atau das asu gitu. Jadi itu satu siluet kepala yang kemudian itu kepala itu kan isinya berupa otak yang berpikir gitu. Jadi bisa kemana-mana, lompat-lompat kemana aja, dan itu saya isi apa aja, bisa berwujud apa aja. Jadi secara internal ya dia itu isinya seperti itu, eksternalnya itu ya faktor-faktor yang mempengaruhi itu. Jadi ya semacam, jadi pikiran itu sebenarnya itu datang dari luar juga gitu. Enggak dari luar itu juga bukan yang cuma kita lihat dari panca indera, tapi bisa jadi dari energi yang memanifestasi menjadi visual atau memori-memori masa lalu, memori-memori orang-orang sekitar, atau memori apapun yang akhirnya mencampur aduk dalam pikiran. Nah itu yang coba saya visualisasikan itu dengan ketidaksempurnaan visual. Jadi ya, yang sering muncul lompat-lompat di dalam pikiran kita itu. Makanya seperti ada awan, ada bentuk-bentuk yang lain, itu sebenarnya untuk menggambarkan satu visualisasi yang kabur lah gitu ya. Jadi nggak begitu jelas gitu, seperti mimpi itu. Karena kalau mimpi itu kita kan bangun itu seringnya lupa mimpi apa ya, jadi nggak begitu jelas kayak gitu. Nah itu yang ingin saya gambarkan sih sebenarnya, kira-kira seperti itu.